Bagaimana mungkin ada MLB uang menurut aturan organisasi MLB harus disegerakan oleh pengurus besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat-sahabatku netizen dimanapun tentunya kalian berada, salam sehat, salam sejahtera, mudah-mudahan taufik inayah hidayah Allah selalu menyertai kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya ingin menampilkan dan menanggapi info yang disampaikan oleh salah satu TV media Nahdlatul Ulama resmi yang disampaikan langsung oleh kepengurusan pusat Nahdlatul Ulama dengan statement bagaimana mungkin LMB digelar bila seluruh pengurus Nahdlatul Ulama menolak. Maksudnya mungkin di berbagai macam daerah. Nah, saudaraku, tentu kalau kita melihat dan mendengarkan paparan dari Wakil Rois Am, di mana di situ beliau memaparkan tentang adanya LMB yang digelar beberapa gelintir orang saja. Itu klaim dari kepengurusan legal resmi dari Nahdlatul Ulama. Apa benar? Apakah ini hanya klaim ilahan semata? Mari tentu kita cross check dan kita mengumpulkan informasi yang sesungguhnya. Mungkin pula dari kawan-kawan atau sahabat-sahabat juga bisa menanggapi video saya atau bisa berkomentar, benarkah wilayah kalian gejolak daripada kepengurusan Nahdlatul Ulama itu tidak sepakat dengan adanya LMB yang akan digelar atau yang sudah digelar. Nah, sahabatku, tentu ini semua memberikan wawasan kepada kita di mana amat sangat kritisnya kemurnian kita di dalam tentunya menyampaikan amanah-amanah, terlebih ini adalah organisasi keagamaan di mana seolah-olah kita ingin menyelamatkan diri, sehingga itulah yang menjadi latar belakang bahkan disampaikan oleh wakil ketua ya, Rois Am, di mana bahkan di Jawa Tengah itu 100% tidak mendukung daripada gerakan LMB yang akan diselenggarakan atau yang diselenggarakan. Maka ada kutip, apakah itu benar adanya atau ini hanya klaim belaka? 100% itu adalah hal yang mutlak. Dan kalaupun benar, artinya hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya kedudukan marwah di mata kepengurusan daripada Nahdlatul Ulama, sehingga untuk memprotes, untuk menegakkan satu kebenaran, untuk meluruskan suatu hal yang mungkin kita anggap selama ini kontroversi, itu amat sangat sulit di sebuah organisasi yang besar seperti Nahdlatul Ulama. Sehingga orang-orang yang menjadi pengemban amanah, ketua wilayah, ketua ranting, ketua cabang, ini enggan dengan latar belakang tentu menyelamatkan kedudukannya, menyelamatkan posisinya, sehingga seakan-akan terancam ketika memang dukungan itu disampaikan secara terang-terangan dan secara langsung. Dan ini saya melihat bahwa orang-orang Nahdlatul Ulama itu saya melihat antusias adanya LMB ini sebetulnya amat sangat luar biasa. Dukungan-dukungan daripada Nahdliyin dari berbagai macam penjuru, saya yakin itu adalah bersepakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh kepengurusan saat ini, di mana tidak bisa menjaga marwah daripada NU itu sendiri, kemudian tidak meminimalisir daripada kegaduhan-kegaduhan yang ada, tidak menampung aspirasi-aspirasi Nahdliyin secara mayoritas, sehingga tuntutan-tuntutan dari berbagai macam lapisan masyarakat Nahdliyin ini bergejolak dan bermunculan, dan itulah cetusan tentu dilakukannya LMB. Adapun kalau kita hanya merujuk kepada kepengurusan, di mana kepengurusan itu tentu amat sangat sedikit, dan sekali lagi bahwa itulah fenomena saat ini di mana tentu orang-orang banyak yang tentu mempertahankan kedudukannya, mempertahankan jabatannya, sehingga khawatir ketika menegakkan suatu kebenaran, menegakkan suatu yang betul-betul adalah untuk kemaslahatan, khawatir, takut akan jabatan-jabatan itu adalah terungkap. Nah, saudaraku, tentu dalam hal ini kita hanya sekelumit membahas tentang permasalahan daripada kondisi Nahdlatul Ulama saat ini, betapa kritis, betapa sangat prihatin dengan situasi-situasi yang saat ini. Karena saya melihat dan menyaksikan sebagaimana Jawa Barat, sebagaimana di Sumatera, sebagaimana di daerah-daerah lain, itu para Nahdliyin akar rumput itu berbicara lantang, tegas, lugas, dan mereka tentu sudah banyak yang melatar belakangi dengan adanya tuntutan LMB itu, karena sudah tidak sesuai mungkin dengan harapan koridor-koridor kesepakatan dan tentu kemajuan atau perkembangan Nahdlatul Ulama di kepengurusan saat ini. Mungkin dianggap bahwa tidak ada satu pergeseran, pergerakan, dobrakan, dan lain sebagainya. Sehingga kita hanya melihat sebuah kepentingan jabatan, kepentingan perorangan, mutlak kepentingan perorangan. Kenyataannya di struktur organisasi NU itu yang ada, maaf saya katakan, Nahdliyin itulah yang menghidupkan, yang berusaha bagaimana menopang hidupnya Nahdlatul Ulama secara murni dan secara ikhlas. Adanya orang-orang di dalam kepengurusan, mereka hanya mengambil manfaat, hanya mengambil manfaat
dari para jamaah Nahdien akar rumput secara mayoritas. Saya tidak menafikan, kenyataannya memang demikian. Berbagai macam banyak mungkin yang berbentuk dengan kegiatan-kegiatan yang di sana tentu ada wujud atau nominal di sana yang tentu ini sasarannya adalah Nahdien. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mau mengatakan bahwa siapa yang paling murni, siapa yang paling lurus, dan siapa yang paling ikhlas, justru Nahdien akar rumput lah mereka yang berkorban, bukan tenaga pikiran, bahkan harta mereka. Yang mana kalian yang diamanahkan seolah-olah mengambil manfaat bahkan dari apa yang menjadi persatuan-kesatuan, yang menjadi kesepakatan, yang menjadi bahkan penopang. Ini ya bukanlah suatu hal yang biasa. Sehingga maaf, ketika kita ingin mendatangkan pengurusan andai kata, ini gambaran saja, saya gambarkan. Kalau andai kata ini Jawa Barat ingin mengundang Rois Am atau Ketua PBN, tentu wilayah Jawa Barat yang akan menanggung konsekuensi administrasi dan sebagainya. Nah itu siapa? Tentu melalui konsolidasi jamaah dari ranting-ranting cabang-cabang yang ada di wilayah tentunya. Dan dengan adanya hal itu, tentu di situ siapa yang paling nikmat, siapa yang paling enak. Sehingga tidaklah demikian saudaraku. Kalaupun saya ingin membuka daripada apa yang dilakukan oleh KNU-an selama ini, di mana semakin pudar, semakin sayup tentang keikhlasan untuk menjunjung tinggi kemarwahan. Dan di situ fenomena justru perpolitikan, justru kepentingan, justru kedudukan yang diperbutkan. Bahkan ada yang menjadi wasilah untuk batu loncatan pencari posisi dan kedudukan. Luar biasa. Maaf, saya adalah Nahdien dan saya tidak menjadi struktur kultural. Karena saya paham bahwa kalaupun nama hanyalah sebuah nama, akan tetapi secara batiniah itu jelas tidak bisa dipungkiri. Di mana tentu untuk kita mengabdi, untuk kita tentu berjuang di dalam agama ini, untuk tentu kita ingin berkorban, menjunjung tinggi harkat martabat para guru-guru kita, bukanlah jalan satu-satunya bahwa kita harus berada di dalam satu organisasi struktural Nahdlatul Ulama. Kan tetapi karena apa? Kita justru menjaga kehati-hatian. Jangan-jangan orang-orang akar rumput yang berbicara itu, dia tidak masuk secara organisasi struktural karena hal itu, karena tidak ingin orang-orang yang saat-saat ini yang ada dalam pemimpinan di dalam pengurusan, di mana amat sangat tentu membingungkan kita, ya begitulah fenomenanya. Sehingga mudah-mudahan video ini memberikan sebuah informasi pencerahan dan bentuk jawaban saya. Seandainya bahwa memang ini apa yang diklaim oleh kepengurusan pusat Nahdlatul Ulama, ya itulah fenomena yang sesungguhnya. Sehingga dari saya, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.